Taman Segitiga Sleman ini dulunya adalah bekas komplek halte Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta hingga ke Ambarawa bagian kedua. Untuk bagian pertama silahkan Anda klik sematan yang saya taruh di sisi kanan sebelah atas. Setelah halte Sleman, bekas jalur kereta api Yogyakarta Magelang Ambarawa kembali berada di Jalan Magelang kilometer 12 menuju ke utara. Di Jalan Raya Magelang kilometer 14,5 terdapat sebuah bekas tiang sinyal masuk halte Medari. Bekas tiang sinyal ini hanya terdiri dari satu lengan dan tiangnya berupa batangan rel. Selanjutnya bekas jalur kereta api berbelok ke arah kiri menjadi jalan desa di wilayah Dusun Ganjuran, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman. Sebelum halte Medari terdapat jembatan yang melintasi sebuah sungai kecil. Bekas jembatan kereta api ini bertipe rasuk gelurung. Di sungai ini dulunya ada dua jembatan, yaitu yang pertama jembatan jalur kereta api dari Yogyakarta menuju ke Magelang, dan di sebelah kanannya dulunya terdapat sebuah jembatan kereta api yang menuju ke pabrik gula Medari. Kini bekas jembatan kereta api yang menuju ke pabrik gula Medari hanya tinggal pondasi saja. Jalur kereta api dari arah Yogyakarta menuju ke Magelang berada di lapangan ini. Sedangkan jalur kereta api yang kini menjadi jalan dan diaspal ini adalah jalur kereta api dari halte Medari menuju ke pabrik gula Medari. Akhirnya saya tiba di bekas halte Medari. Halte Medari membujur dari timur ke barat menghadap ke sebelah selatan. Di masa pasca kemerdekaan, bangunan halte Medari pernah dibumi hanguskan oleh para pejuang. Tetapi setelah kemerdekaan, bangunan halte Medari dibangun kembali di lokasi yang sama dengan bahan bangunan sekitar 70% masih asli. Kini bekas bangunan halte Medari dialihfungsikan menjadi Posyandu Kenari. Berdasarkan film dokumenter yang diambil dari EY Film Museum, awalnya bangunan halte Medari terbuat dari kayu dan bentuknya sangat sederhana. Halte Medari memiliki 3 buah jalur, yaitu jalur pertama mengarah ke pabrik gula Medari, sedangkan 2 jalur adalah jalur kereta api Yogyakarta Magelang Ambarawa. Terdapat sebuah bekas rumah dinas sebelum halte Medari. Lokasinya terletak di dekat bekas jembatan. Selepas halte Medari, bekas jalur kereta api berbelok ke arah kanan menjadi jalan desa dan jalan tembus atau jalan setapak. Di Jalan Caturharjo terdapat sebuah underpass yang dikenal dengan nama sebutan Underpass Ganjuran. Jika kita melihat dari sisi kiri ke sisi kanan underpass, ternyata bekas jalur kereta api dikepras. Setelah underpass Ganjuran, bekas jalur kereta api kembali menjadi jalan setapak dan selanjutnya menjadi sebuah jalan desa di Dusun Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Kembali bekas jalur kereta api bersisian dengan Jalan Raya Magelang. Di atas aliran Sungai Cungkup terdapat sebuah bekas rangka jembatan kereta api. Diperkirakan dulunya di tempat ini terdapat sebuah perhentian yang bernama Ngebok. Di kilometer 18 bekas jalur kereta api berbelok ke kiri dan kini menjadi jalan menuju ke Pasar Tempel. Akhirnya saya tiba di bekas stasiun Tempel. Stasiun Tempel berada di kilometer 19 plus 688 dari arah
Yogyakarta. Stasiun Tempel berada di wilayah Pedukuhan Ngepos, Desa Lumbung Rejo, Kecamatan Tempel, masih masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Pada awal dioperasikan, bentuk bangunan stasiun Tempel sangat sederhana, yakni terbuat dari kayu semi permanen. Seiring dengan perkembangan zaman, bangunan stasiun Tempel direnovasi dan diperbesar. Kini, bekas bangunan stasiun Tempel berukuran 22,5 meter kali 7,5 meter, membujur dari tenggara ke barat laut menghadap ke barat daya. Stasiun Tempel dulunya memiliki 3 buah jalur kereta api, 1 buah water torrent, 1 buah gudang, dan beberapa rumah dinas. Selanjutnya saya berkeliling di area bekas emplasmen stasiun Tempel. Bagian depan stasiun Tempel menghadap ke arah timur laut. Halaman di depan stasiun kini menjadi parkiran mobil dan sesekali menjadi lapangan olahraga. Di dinding sebelah barat laut stasiun Tempel masih bisa jumpai 4 buah isolator tempat kabel-kabel telegraf. Kini bekas stasiun Tempel dijadikan sebagai sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD Imbas 2. Di bagian tenggara bangunan asli stasiun Tempel terdapat sebuah bangunan tambahan, sedangkan di dinding sebelah barat laut masih dijumpai tulisan kantor pemimpin perjalanan kereta api. Sedangkan lantai dari bekas stasiun ini masih asli, yaitu berupa tegel persegi 4 berwarna kuning. Berjalan ke arah tenggara, di seberang bekas stasiun Tempel terdapat sebuah bekas pergudangan. Bekas gudang ini berukuran 4,5 meter kali 12 meter. Kini bekas bangunan gudang ini dipergunakan untuk kantor RT 03 Dusun Ngepos dan kantor PWRI Ranting Tempel. Berjalan lagi ke sebelah tenggara, kita akan menjumpai sebuah bekas water torrent. Water torrent ini terbuat dari lempengan besi dan digerakkan oleh tenaga manusia ketika akan mengisi air ke water torrent tersebut. Bangunan bekas stasiun Tempel berada agak jauh dari bangunan bekas stasiun Tempel. Posisinya berada di pinggir jalan Pasar Tengah Tempel. Bekas rumah dinas Tempel membujur dari arah barat daya ke timur laut menghadap ke arah tenggara. Setelah berpotongan dengan jalan Pasar Tempel, bekas jalur kereta api kini di atasnya berdiri beberapa los pasar. Tampak terlihat bekas rel menyembul di atas permukaan tanah. Setelah Pasar Tempel terdapat sebuah jembatan kereta api yang cukup besar melintasi Kali Kerasak. Jembatan Kali Kerasak mulai dibangun pada tanggal 30 Januari tahun 1898. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 100 meter. Struktur dari jembatan ini terdiri dari jembatan beton dan jembatan rangka baja. Jembatan beton berada di kedua sisi dari jembatan Kali Kerasak, memiliki panjang masing-masing sekitar 15 meter. Sedangkan di bagian tengah terdapat 2 buah jembatan rangka baja yang masing-masing memiliki panjang sekitar 35 meter. Rangka baja dibuat di negeri Belanda pada akhir tahun 1996. Mengenai sejarah pembangunan jalur kereta api Kali Kerasak akan dibahas secara terpisah. Seiring dengan berjalannya waktu, beberapa kali jembatan kereta api Kerasak mengalami kerusakan. Pada tahun 1949, jembatan kereta api Kerasak dirusak oleh para pejuang di masa pasca kemerdekaan. Hal ini dilakukan oleh para pejuang untuk menghambat laju pengiriman tentara dari wilayah Yogyakarta ke Magelang. Kali Kerasak berhulu di Gunung Merapi, sehingga jika Gunung Merapi meletus dan terjadi hujan di hulu, maka akan mengakibatkan banjir lahar dingin melalui sungai Kali Kerasak. Sekitar tahun 1950
jembatan kereta api Kali Kerasak mengalami kerusakan yang cukup parah akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi. Jembatan Rangka Baja pertama dari arah Yogyakarta mengalami kerusakan, yakni Rangka Baja pertama dari arah Yogyakarta melintir berubah arah, yang tadinya posisinya berada di atas berbalik ke bawah atau hampir menyentuh dasar sungai. Perusahaan Negara Kereta Api atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan PT Kereta Api Indonesia melakukan perbaikan dengan cara mengganti rangka baja tersebut. Rangka baja yang baru ini ternyata ukurannya lebih tinggi dari rangka baja sebelumnya, sehingga jika kita melihat bekas jembatan kereta api Kali Kerasak dari kejauhan, maka akan terlihat perbedaan ketinggian dari kedua rangka jembatan baja tersebut. Akhir tahun 1972, kembali Gunung Merapi mengalami erupsi dan meletus, sehingga di waktu hujan kembali Kali Kerasak mengalami banjir lahar dingin. Banjir lahar dingin ini kembali menerjang jembatan kereta api Kali Kerasak. Kerusakan yang dialami oleh jembatan kereta api Kali Kerasak ini cukup parah, di mana relbet di kedua ujung jembatan ambrol tersapu banjir lahar dingin. Akibat dari kerusakan kali ini, jalur kereta api Yogyakarta, Magelang hingga ke Ambarawa terputus karena jembatan kereta api ini tidak diperbaiki oleh perusahaan jawatan kereta api. Kondisi terkini dari bekas jembatan kereta api Kali Kerasak dari arah Yogyakarta, bekas rebet sebagian sudah hilang dan pondasi beton pun sudah hilang tersapu banjir lahar dingin. Hanya menyisakan sebagian kecil tembok saja yang menopang jembatan rangka bajanya. Sedangkan dari arah Magelang, bekas pondasi jembatan yang terbuat dari beton masih ada, hanya relbetnya saja yang tersapu banjir bandang kala itu.